Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan diskusi agama atau debat secara live, yaitu antara Christian Prince Indonesia dan melawan debaters apologet dari Islam, Ustadz Wifi. Belakangan ini Ustadz Wifi juga mencoba keberaniannya atau nyalinya menghadapi apologet-apologet Kristen yang cukup terkenal seperti kemarin Bang Edis TV dan juga yang lainnya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana keseruan daripada Christian Prince Indonesia menjelaskan, memaparkan isi Al-Quran, karena beliau ini juga sangat mahir dan paham juga berbahasa Arab atau membahas Al-Quran. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Yang kutanya apa yang mereka minum, sementara daerah itu tidak ada sumur. Kalau kamu lihat siapa membangun sumur Zam-Zam, ini jawabannya. Yang membangun sumur Zam-Zam, siapakah dia? Ini. Kalau Anda mau belajar, selamat datang di kebenaran. Jadi Anda, oh sumur Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Oke. Zuaidah binti Jabar al-Masyhur meninggoy, ini sekarang hitam. Oke. Ini dia kelahirannya, ya. Dia lahir 765 sampai 66. Oke, dikatakan di sini ia terutama dikenang karena serangkaian, ya, karena serangkaian sumur, waduk dan kolam buatan yang menyediakan air bagi para peziarah Muslim di sepanjang rute dari Baghdad ke Mekah dan Madinah, yang kemudian dinamai Dar Zubaidah. Dia membangun itu, tetapi dia membangun itu pada tahun 831, pada abad ini dia lahir, pada tahun 765 dia lahir. Otomatis dia bangun tahun 800-an, kan begitu. Datu Zubaidah. Muhammad kan metong kan 632. Gimana sih sampaian? Yang membangun waduknya belum lahir, tapi Muhammad sudah mandi lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bagaimana mungkin dia mandi? Nggak ada sumurnya. Paham tak Ustaz? Maka sumur Zam-Zam wa kaibah inna adus wa namana mata sohako. Apa yang Anda bunyikan itu? Belum nanti kebuktikan. Bukhari itu ada karena Presiden Soekarno meminta mana makamnya, makanya ada itu makamnya karena permintaan Presiden Soekarno. Anda tadi membawakan dari hadis Bukhari itu ada karena Presiden Soekarno. Mau kebuktikan? Nanti kita ke sana supaya jangan tumpang siur. Apa ini minum? Itu loh. Supaya paham Anda mengatakan, oh Alkitab itu tentang sejarah-sejarah itu. Alkitab itu itu ada catatan sejarah, syair lagu-lagunya Daud, tentang kitab-kitab para nabi menuliskan. Itu Alkitab, bukan kayak Anda Quran itu wahyu. Selesai, nggak ada sejarah itu, wahyu. Beda sama Alkitab kami. Mereka pelaku sejarah. Mana sejarahnya? Matius kan pelaku sejarah, Markus pelaku sejarah, Lukas pelaku sejarah, Yohanes pelaku sejarah, semua itu pelaku sejarah. Gitu loh, mana sejarahnya? Mereka pelaku sejarah. Itu loh, bukan Quran, wahyu, selesai. Ya silakan, minum air apa mereka? Oke. Mana ya? Iya. Bentar, aman dulu. Udah. Lagi-lagi gak ada jawabannya kan? Gak ada teman-teman, gak ada. Kalau cuma framingan, siapa yang gak bisa kalau cuma framingan? Karena saya itu tidak biasa berdiskusi itu lebih bermodal framingan. Saya tidak biasa seperti itu. Jadi saya tunjukkan data dulu, baru ngomong. Itu bukan banyak ngomong dulu, datanya tahun depan. Bukan, gini Mas JP. Yohanes pelaku sejarah, Lukas pelaku sejarah. Oke lah, mereka pelaku sejarah. Pertanyaan saya, yang membenarkan atas tulisan Lukas itu di luar Bible. Jadi kalau cuma pakai Bible apa bedanya saya kalau pakai Quran? Kan sama-sama pakai iman Mas CP. Gitu loh, sampai percaya bahwa Lukas muridnya Yesus. Pakai iman, makanya tulisannya dianggap benar semua. Mana sensus itu? Dari tadi saya tunggu, gak ada dari tadi ini. Saya sudah katakan dari awal, saya kalau sampai bertanya, jenengan itu mohon maaf Mas JP, sampai tidak akan bisa jawab. Gitu loh.
Itu baru satu. Nanti kalau saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sampean akan mengatakan, Anda akan mengatakan, ya sudah itu dalilnya di Bible gitu kan. Kalau sama-sama di Bible dalilnya, ngapain kita diskusi gitu loh. Sampean juga masalahnya apa sih dengan air ini? Saya jawab, saya ada, datanya ada. Air Zam-Zam. Oke, sampean nggak terima air Zam-Zam lah dengan segala alasan sampean meskipun tanpa data ya. Nggak ada data yang membantah, kecuali sampean punya data yang membantah ini bahwa Nabi Muhammad ternyata gak minum air Zam-Zam. Ini loh data saya, ternyata Nabi Muhammad gak minum air Zam-Zam. Keren kalau kayak gitu. Datanya dari tadi Wikipedia kok. Dari tadi Wikipedia datanya. Mohon maaf ya. Ini bukan kelas saya sebenarnya diskusinya. Oke lah. Ini mungkin kalau sampai tidak mau air Zam-Zam, oke, saya kasih air yang lain ya. Saya kasih air yang lain. Gak mau Zam-Zam dia guys, maunya aqua. Ini ya. Nih, ini hadis juga. Waruya dan diriwayatkan an Ja'far bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzibu lahu min bi'ri ghars wa minha ghasal. Jadi riwayat dari Ja'far bin Muhammad bahwa Rasulullah mencari air untuk dirinya diminum dari air sumur Ghors namanya, dan beliau juga mandi dengan air sumur Ghors. Ini namanya ya, Ghors ya. Nih saya tambahi, tidak mau Zam-Zam, air sumur sekarang. Gak mau air sumur yang ini, boleh saya tambahi lagi. Gak mau air sumur so mama, oke saya kasih lagi. Warwa at-Tabarani, meriwayatkan Imam Tabarani bisanadin jayyidin, dengan sanad yang sangat baik. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'ith ilal matahir fayu'ta bil ma'i fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Bahwa Rasulullah pernah datang ke matohir. Matohir itu tempat seperti kolam yang ada airnya. Lalu beliau juga minum, fayashrobu. Yashrobu ini artinya minum dari tempat air tersebut. Yang tujuannya salah satunya beliau yarju barokata aidil muslimin, mengharap keberkahan dari orang-orang Islam. Ayo, Zam-Zam ndak mau. Sekarang ada matohir bentuk seperti kolam yang ada airnya. Ada juga hadisnya sanadnya jayyid, soheh, bukan hadis doif ini. Atau yang sumur, kalau nggak mau sumur gores. Gitu loh. Ini data namanya, bukan pakai Wikipedia. Coba ayolah Mas CP. Sensus Kaisar Agustus itu di mana? Data di luar Bible yang membenarkan itu mana? Coba dijawab. Data di luar Bible yang membenarkan. Jangan ngeles. Kan sampai ngeles. Lukas kan pelaku sejarah. Yohanes kan pelaku sejarah. Itu pakai iman. Kalau sama-sama pakai kitab suci, apa? Buat apa kita diskusi dari tadi, Mas? Begitu loh. Di luar Bible yang membenarkan sensus seluruh dunia, jangan ditafsiri. Aceh dah ikut, Indonesia dah ikut, seluruh dunia. Mana pembenarannya di luar Bible? Ya. Iya. Oke. Sumur Gors. Iya. Kita lihat sumur Gors berikut ini. Nah, Kita harus membuktikan sumur Gors. Oke. Mana dia? Udah ya belum ya? kayaknya kecepatan sampean bareng sama saya itu anunya, nempelnya. Ntar ya, coba digagalin dulu. Digagalin dulu Mas. Lalu tanding lagi. Apa aku pencet di sini? Match X ya. Batalkan. Ya, dibatalkan. Batalkan match. Ya, oke. Mulai match. Klik lagi. Oke, iya. Tadi Pak Ustadz menjawab sama saya, sumur Gors kan begitu. Nah, karena Anda menolak Alkitab kami adalah Alkitab sejarah di luar Bible. Jadi apapun yang dirasikan oleh Alkitab itu sudah mencakup tentang sejarah-sejarah. Karena Alkitab kami bukan seperti Al-Quran, wahyu dari Allah. Maka Alkitab itu adalah wahyu, bukan sejarah. No. Apa yang tercatat dalam Alkitab, ada itu syair daripada nyanyian daripada Daud, ada itu kitab para nabi, ada itu mengenai sejarah-sejarah, itu sudah mencakup semua. Kalau Anda mengatakan, oh aku tidak menerima sejarah Alkitab, ya sudah, itu kan sejarah. Nah, Anda mengatakan tadi, oh kami meminumnya sumur Gors. Sumur Gors ini apakah seperti ini? Mohon maaf ya. Saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan pada beliau bahwasanya engkau telah diberi dari sumur Abdullah, sumur Gors.
yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci. Apakah seperti ini air gors, Bapak Ustaz? Saya belum tahu apakah air ini yang diminum oleh Muhammad sehingga kau mengatakan, oh air gors, air ini. Bagaimana ini Pak Ustaz? Apakah Rasulullah, kenapa Rasulullah itu minum air beginian? Ini kan dikatakan sini bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidla'ah. Iya kan? Apakah begini air gors yang Anda maksud Bapak Ustaz? Tempat pembuangan bangkai anjing loh Pak Ustaz. Bekas kotoran haid dan kotoran ini sahih loh. Ini sahih. Gitu loh. Jadi mungkin Anda tidak pernah membaca ini. Apakah air gors itu seperti ini? Gimana sih air gors itu? Kalau sumur Zam-Zam kan sekarang kita lihat di televisi kan airnya air putih. Mereka pergi ke Madinah air putih ya kan. Air gors ini air apaan? Apakah air seperti ini? Gitu loh. Sehingga Rasulullah pergi ke tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran mohon maaf loh, tertulis loh nih, dan kotoran manusia. Maaf ya. Maaf, 1000 kali maaf. Karena tertulis loh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu bagus, air itu suci. Kenapa sudah bekas malah dia pakai gitu? Sudah di mohon maaf Pak Ustaz. Malah air itu suci. Kalau perbandingannya adalah mungkin suatu danau, katakanlah danau itu luas sekali. Kalau ada bangkai anjing nyemplung di ujung jauh sana, aku masih mau mandi loh, karena perbandingannya luar biasa. Iya kan? Ada bangkai anjing di titik yang paling jauh, aku masih mau mandi loh di pinggir-pinggir di sini gitu. Kalau ada air di sumur, kalau ada bangkai lalat, masih mau aku minum air itu. Lalat loh, masih lalat, masih mau. Karena itu sumur perbandingannya jauh sekali gitu loh. Ini sumur berbanding bangkai anjing. Sumur berbanding Pak Ustadz, kalau ada sumur bulat begini, masuk tikus Pak Ustadz. Udah baunya nauzubillah min dzalik Pak Ustadz. Pak Ustadz gak pernah pakai sumur ya Pak Ustadz ya, sudah modern ya, udah pakai pompa Pak Ustadz ya. Iya kan? Kalau ada masuk tikus, bau sekali itu Pak Ustadz. Ini yang masuk anjing Pak, anjing. Bukan kaki anjing, bukan kepala anjing. 1 ekor Pak, 1 ekor. Bahkan sumur itu adalah tempat pembuangan loh. Yaitu sumur tempat pembuangan. Apakah ini yang diminum? Sumur George, sumur Care, sumur Dor yang Bapak katakan itu. Nah itu loh, supaya kita tahu sumur seperti apa yang dikeluarkan oleh sumur itu. Jangan-jangan sumur ini yang mereka minum gitu loh Pak Ustaz. Paham ya? Jadi kalau Anda menolak Alkitab kami itu adalah kitab sejarah, nggak masalah. Itu kan bukan suatu keharusan Anda itu harus percaya. Karena Alkitab itu kitab sejarah, iya. Iya kan? Kalau Al-Quran kan wahyu dari Allah. Nggak tahu Allah dari mana, ini Allah berwahyu. Katanya sudah dibakar Utsman bakar-bakar. Iya kan? Anda pasti percaya loh, Utsman membakar Al-Quran kan? Jangan bilang tidak. Masa ada wahyu diulangi sama si Utsman? Utsman bukan nabi. Muhammad menjaga-jaga wahyu Allah. Datang Utsman dibakar-bakar kan begitu. Ya, tolong nanti tunjukkan sama saya air jor itu air seperti apa. Jangan-jangan ini yang dia minum air jor, budlah jor, bangkai anjing, bekas kotoran haid, kotoran manusia. Ini kan yang minum Muhammad Rasul kau. Supaya bisa kita runutkan. Jangan-jangan kalian ini wangi sekali apa bau sekali. Ya gitu ya. Silakan Bapak Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Christian Prince menyerah dengan pertanyaan saya, saudara. Menyerah, mau gak percaya atau percaya terserah, yang penting itu tertulis di dalam Bible. Kamu percaya enggak, gak apa-apa, gak percaya gak apa-apa, kata dia. Christian Prince sudah menyerah ternyata. Gak bisa membuktikan. Aduh, gitu loh. Aduh, saya kira Christian Prince akan menunjukkan data gitu loh di luar Bible gitu. Wah, keren kali kan begitu kan. Wah, sekelas bapak-bapak gereja aja ada yang bisa menemukan data itu. Christian Prince dengan datang pada tahun 2025 bisa membuktikan. Wah, keren kali kata saya. Ternyata terserah suka tidak suka, yang penting ada di kitab saya gitu. Kalau seperti itu ngapain kita diskusi ini? Sudahlah. Kalau seperti ini saya jadi tidak semangat Mas Christian. Jadi setelah ini sampai penutupan tidak apa-apa. Jadi itu ya,
yang sampean sampaikan itu data itu namanya sumur bidoah, bukan sumur gores. Yang Nabi minum itu namanya sumur gores, bukan sumur bidoah. Itu sampean kan baca sumur bidoah itu beda itu. Baca sumur bidoah. Kecuali gini Mas Christian, kecuali ada hadis menerangkan Nabi minum di sumur bidoah. Nanti kita akan bahas masalah air. Hukum air itu dikaji di dalam Islam. Dan referensinya ada Mas. Jadi gimana ini maksudnya? Jadi sumur bidoah itu besar Mas, ya sumur bidoah itu besar dan itu nanti kajian masalah fikih, namanya masalah air. Ketika air ini berubah, ya, ketika air ini berubah rasa, bau dan warnanya, maka air ini mutanajis, air yang najis. Makanya Imam Syafi'i berkata, nih perkataan Imam Syafi'i ini, ya. Kecuali sampai nemu hadis Nabi minum dari sumur bidoah, kan enak kalau gitu ini ya. Qala Syafi'i kanat bi'ru bidoah kabirah wasi'ah. Sumur bidoah itu besar banget. Wa kana yatrahu fiha minal anjas. Memang orang-orang membuang najis, sebagian orang-orang di sana. Tetapi dengan membuang najis tersebut ternyata mala yughayyiru laha launan wala ta'man wala yadhharu lahu rihun. Tidak berubah warna, bau dan rasanya. Karena yang dibuang itu gak banyak, gitu loh. Nanti ini akan berbicara masalah air, Mas. Makanya di sini ada keterangan, faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatawaddau min bi'ri bid'ah wa hiya yatrahu fiha kadza wa kadza. Nah, baru kita akan bahas. Ternyata Mas CP gak ada. Saya kira akan mengatakan Nabi Muhammad minum di sumur bidoah misalnya. Kan enggak Mas, gitu loh. Dan sumur bidoah ini Imam Syafi'i mengatakan besar dan sampah atau najis yang dibuang di sana gak merubah warna, gak merubah rasa, gak berubah bau. Itu namanya hukum air. Nanti masuknya bab fikih, gitu loh. Bukan begini. Semua pertanyaan Anda itu saya kasih data Mas. Kullu ma kharaja min lisanika. Ya, semua yang keluar dari lisan Anda, maka u'tika dalilan sahihan. Aku akan menyampaikan dalil dengan sahih. Gitu loh. Saya baru nanya satu loh, Mas. Saya pertanyaannya cuma satu. Masalah sensus. Yang membenarkan sensus itu gimana? Jangan ngeles, Mas. Jangan menyerah. Sampean kan menyerah ini namanya. Mau ada atau udah ada terserah lah, yang penting ada di kitab saya. Kamu suka gak suka terserah lah, kamu gak percaya gak apa-apa. Itu kan menyerah namanya, itu pasrah namanya, gitu loh. Jangan pasrah dulu lah, baru mulai diskusinya. Kena satu pertanyaan langsung bimbang kan, bimbang, gitu loh. Ini baru satu, saya belum mengajukan pertanyaan yang kedua loh. Kalau sampai bisa jawab ini, pertanyaan kedua lebih berat nantinya, gitu. Jadi ayolah, kalau sampai punya data Nabi minum di sumur bidoah, saya akan menyampaikan Nabi minum di sumur gores. Nabi meminum di al-matohir, sebuah kolam yang isinya air bersih. Kan selesai data saya. Saya minta data Anda mana ini? Masa di Bible datanya? Kalau di Bible ngapain kita diskusi? Nah, mungkin penutupan aja tidak apa-apa lah, sampai 5 menit saya suruh bicara gitu. Gitu. Jangan dulu dong, langsung penutup. Masa penutup? Baru dimulai kok. Datanya mana? Ayo. Iya. Oh, entar. Sudah mulai nih? Oke, iya. Jadi Bapak Ustadz tadi mengatakan kalau air itu tidak berbau, tidak berubah warnanya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama adalah, apakah sumur itu bau? Yang pertama, kita buka dalam Abu Daud 60, nanti Bapak Ustadz bisa cek. Yang pertama, sumur itu dikatakan apa Pak Ustadz? Bahwasanya pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari sumur bidoah, yaitu sumur tempat dalam bekas kotoran haid, mengkai anjing sesuatu yang berbau busuk? Rasulullah menjawab, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menyetiskannya. Ya, dikatakan sini adalah bau yang sudah berbau busuk nih, berbau busuk Pak. Oke, berbau busuk yang pertama. Ya, jangan mengatakan, oh wangi ubur-ubur atau wangi apa, rejoice, wangi pandan, bukan Pak, berbau busuk Pak. Kenapa geleng-geleng Bapak? Ini kan Abu Daud 60 Pak. Ini sahih Pak. Ya. Berbau busuk Pak ya, berbau busuk. Itu pertama, Pak Ustadz yang mengatakan apakah Rasulullah meminum? Yang pertama adalah dia berwudu. Berwudu itu kan masukkan air ke mulut loh Pak. Ya kan? Bukan ke dalam kuping Pak. Ya, berwudu itu masuk air dalam mulut Pak. Nah,
sudah bau busuk. Yang kedua, apakah air itu berubah warna? Kita lihat ya. Nah, Abu Daud 61 kita lihat. Dikatakan di sini dalam kalimat terakhir bahwasanya air itu sudah berubah warna. Ya. Dan saya melihat ke dalam sumur dan terdapat air yang sudah berubah warnanya. Ceter, Pak Ustaz. Airnya itu ora air putih, tidak, ora enggeus berubah, warnanya enggeus berubah toyo. Siji itu bau, yang kedua itu berubah warnanya Pak Ustaz. Nah, tilu di sini Pak Ustaz dikatakan bahwasanya dalam Musnad Ahmad ya, sebentar saya bukain. Kita lihat di sini. Sebentar ya, aku buka lagi di sini. Dalam hadis Musnad Ahmad dikatakan di sini nih ya, 10696 dikatakan aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang apa? Berwudu Pak, dari sumur Budlaah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, engkau berwudu darinya, padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Jadi ada seseorang yang waras lagi menegur Muhammad Pak di sini Pak. Wahai Rasul, engkau berwudu darinya, padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Jadi sahabat itu atau siapapun itu orang lagi menegur Pak. Rasul, janganlah minum itu, banyak bangkai di situ, bau itu sudah berbau busuk. Abu Daud 60 mengatakan bau Pak. Janganlah dibela-bela Pak. Memang kelakuan Nabi Anda ini nauzubillah Pak. Anda mau bela-bela pun ini Pak, ini. Wahai Rasulullah, engkau berwudu Pak. Kumur-kumur enggak Pak berwudu Pak? Berwudu kan Pak ya? Padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Beliau bersabda, sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu. Nah, jadi apakah air yang bau itu adalah air yang bersih? Apakah air yang berubah warna itu air yang bersih Pak Ustaz? Nanti kalau Anda mengatakan air itu sumur itu sangat luas sekali, segala macam bla bla, Pak, perbandingannya Pak bukan sumur perbanding lalat Pak, perbandingannya sumur versus bangkai anjing Pak. Anda bisa berpikir bahwasanya Anda sekarang aku lebih membandingkan apa sih? Sumur versus bangkai anjing Pak, bukan laler. Kalau laler Pak, oh masih minum itu Pak. Kalau laler gitu loh ya, satu sudah berbau busuk, satu itu air sudah berubah warna, satu orang sudah menasihati, jangan, nanti kau sakit perut, contoh kira-kira begitu. Ini kan data dari Anda. Jadi kalau Anda mengatakan di mana Bible membuktikan segala macam, yang pertama Pak, Alkitab itu bukanlah seperti Al-Quran yang diklaim nih. Al-Quran kan diklaim wahyu dari Allah Pak. Itu kan klaim. Kalau Alkitab kami Pak dicatat Pak. Ya, dicatat ada sejarah-sejarah, ada itu tentang nabi-nabi, catatan para nabi, ada itu tentang bagaimana kejadian Tuhan. Itu semua sejarah itu. Jadi kalau Anda mengatakan, oh ini harus firman Tuhan, mana sejarahnya? Orang Markus, Lukas, Yohanes itu kan pelaku sejarah itu. Mereka menuliskan di zamannya dia. Gitu loh. Apa yang mereka minum Matius? Oh, air dari Danau Galilea kan begitu. Muhammad minum apa coba? Air dor. Air apa nih minum? Gitu loh ya. Apakah air seperti ini Pak Ustadz? Ayo lanjut lagi lah. Janganlah kabur. Aku pengen tahu minum air apa Nabi Anda. Apapun yang telah kita dengarkan, biarlah itu semuanya menjadi sumber pengetahuan dan juga pembelajaran. Segala sesuatu yang tidak baik, terlebih yang mungkin telah melucut dari perkataan seperti hujatan ataupun hinaan, itu semuanya sebaiknya kita buang, dan mari sama-sama kita mengkoleksi pengetahuan dan juga pengajaran-pengajaran yang baik yang dapat mendukung mental, spiritual bagi kita semuanya yang mendengarkan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat dan menjadi penambah wawasan kita akan ilmu keagamaan atau juga sejarah dari kedua belah pihak antara umat Kristen dan juga umat Islam. Kiranya video ini semuanya juga boleh menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.